Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Herani dengan NPM 1252410003. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang studi kasus yang berkaitan dengan etika profesional yang terjadi pada kantor akuntan publik terpercaya dan rekan. Nah, kasus ini berisi berbagai situasi etis yang dihadapi oleh auditor, mulai dari tekanan waktu, hubungan keluarga, ketergantungan klien, bahkan pelanggaran prinsip independensi. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu berdasarkan 10 aspek etika profesional yang relevan. Nah, di sini ada yang pertama, yaitu dilema etis utama yang mana terjadi ketika Andi Pratama, yaitu staf audit, diminta oleh manajernya yang bernama Citra Lestari untuk mengurangi prosedur audit dan tidak mencatat jam lembur agar pekerjaan selesai sesuai anggaran. Nah, tindakan ini jelas tidak etis karena melanggar integritas, objektivitas, dan kompetensi profesional. Nah, seandainya saya ada di posisi Andi, maka saya akan mengambil tindakan yang terbaik, yaitu tetap bersikap profesional dan menolak instruksi secara sopan dan beralasan. Nah, serta mengkomunikasikan masalah ini kepada pihak yang lebih tinggi di KAP tersebut. Nah, dengan cara ini Andi tetap menjaga etika profesinya tanpa langsung mundur dari tim. Pada aspek yang kedua, yaitu tentang integritas dan objektivitas. Kasus ini dialami oleh Budi Santoso, yaitu partner audit yang mendapat tekanan dari manajemen klien agar laporan keuangan terlihat lebih baik dari kondisi sebenarnya. Nah, tekanan seperti ini sangat beresiko karena dapat mengancam integritas dan objektivitas auditor. Seorang auditor harus tetap profesional dengan berpegang pada bukti audit yang cukup, mendokumentasikan semua keputusan, serta tetap skeptis terhadap klaim manajemen. Pada aspek yang ketiga, yaitu independensi, yang mana ancaman terhadap independensi muncul karena Citra Lestari memiliki hubungan keluarga antara Antar Lestari yang merupakan direktur pemasaran di PT DNG, yaitu klien yang diaudit. Nah, hubungan keluarga seperti ini menimbulkan ancaman kedekatan atau familiarity traits karena tidak mempengaruhi objektivitas tim audit. Pengamanan yang paling tepat adalah mengeluarkan citra dari tim audit dan menunjuk auditor lain yang independen, serta melakukan review terpisah untuk memastikan hasil audit tetap netral. Aspek yang keempat, yaitu tentang larangan jasa non-audit, yang mana PT DNG ini juga meminta KAP terpercaya dan rekan memberikan jasa konsultasi untuk desain sistem informasi. Nah, hal ini tidak diperbolehkan karena auditor tidak boleh mengaudit hasil pekerjaannya sendiri. Larangan ini diatur dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik dan Peraturan OJK demi menjaga independensi dan keandalan opini audit. Jika auditor melanggar, maka laporan audit menjadi bias dan reputasi KAP bisa hancur. Nah, pada aspek yang kelima, yaitu imbalan dan ketergantungan klien. Kasus kelima berkaitan dengan imbalan jasa audit yang belum dibayar dan ketergantungan terhadap klien besar. PT DNG menahan pembayaran audit tahun sebelumnya dan bahkan menyumbang 25% dari total pendapatan kantor cabang KAP. Nah, kondisi ini menimbulkan self-interested karena auditor bisa ragu bersikap tegas terhadap klien yang berpengaruh besar. KAP perlu melakukan langkah-langkah pencegahan seperti membatasi proporsi pendapatan per klien, memperluas basis klien, dan melakukan review independen. Nah, pada aspek yang keenam, yaitu kerahasiaan klien dan tawaran pekerjaan. Selanjutnya, prinsip kerahasiaan juga menjadi isu penting. Misalnya, ketika Andi mendiskusikan area audit dengan Sinta,
yang ternyata calon pegawai di PT DNG, maka hal tersebut melanggar prinsip kerahasiaan dan objektivitas. Setelah menerima tawaran pekerjaan dari klien, Andi seharusnya segera melapor pada atasannya, menilai ancaman independensi, menonaktifkan diri sementara, dan mendokumentasikan semua langkah yang diambil. Ini untuk memastikan independensi auditor tetap terjaga. Nah, yang ketujuh yaitu peran komite audit. Dalam kasus PT DNG ini, komite audit dinilai pasif dan gagal menjalankan tanggung jawabnya. Mereka hanya menerima penjelasan manajemen tanpa menilai independensi auditor atau resiko pelanggaran etika. Komite audit seharusnya berfungsi sebagai pengawas objektif yang menilai proses audit, kebijakan akuntansi, serta kepatuhan etika manajemen. Nah, tim audit juga sebaiknya berkomunikasi dengan komite audit secara tertulis, formal, dan terdokumentasi agar setiap isu etika dapat ditindaklanjuti. Nah, yang kedelapan yaitu kompetensi profesional dan skeptisisme. Sikap Citra Lestari yang mengurangi prosedur audit demi efisiensi waktu juga melanggar prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional, serta skeptisisme profesional. Tekanan anggaran tidak dapat dijadikan alasan untuk menurunkan kualitas audit. Karena ketika prosedur audit dipotong, bukti menjadi tidak cukup dan opini audit bisa menyesatkan. Akibatnya, Citra dan KAP terpercaya dan rekan bisa dikenai sanksi etik oleh IAPI dan kehilangan kepercayaan publik. Nah, yang kesembilan yaitu tanggung jawab rekan perikatan. Sebagai rekan perikatan, Budi Santoso memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan seluruh proses audit berjalan sesuai dengan kode etik IAPI dan standar audit internasional. Nah, ia harus menilai independensi tim, melakukan review terhadap hasil kerja, memberikan arahan etis, serta melaporkan potensi ancaman ke Komite Etik KAP. Dengan kepemimpinan etis seperti ini, Budi dapat menjaga mutu audit sekaligus kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik. Nah, yang terakhir yaitu ada mekanisme penegakan dan kepentingan publik. Lembaga yang berwenang menangani pelanggaran etika profesi antara IAPI, OJK, dan KPAP. Nah, mereka memiliki kewenangan untuk menginvestigasi, memberikan sanksi, hingga mencabut izin praktik bila ditemukan pelanggaran. Wah, kegagalan etis seperti pada kasus KAP terpercaya dan rekan bukan hanya merugikan auditor, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap laporan keuangan dan stabilitas pasar modal di Indonesia. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap etika profesional adalah kunci utama menjaga integritas profesi akuntan publik. Nah, dari seluruh pembahasan ini kita bisa melihat bahwa etika profesional bukan hanya soal aturan, tapi juga tentang tanggung jawab moral dan kejujuran dalam menjalankan profesi. Auditor harus berani bersikap objektif, independen, dan skeptis meskipun berada di bawah tekanan. Karena pada akhirnya kepercayaan publik terhadap laporan keuangan sangat bergantung pada integritas auditor itu sendiri. Sekian penjelasan saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.